Kabut di Gunung Kawi tidak pernah sekedar kabut. Ia bergerak seperti sesuatu yang hidup, merayap di antara perpohonan, menyentuh kulit seperti tangan yang dingin dan basah. Setiap orang yang datang merasakan hal yang sama, seolah-olah gunung itu sedang memperhatikan mereka, menilai niat mereka, dan memutuskan apakah mereka boleh melangkah lebih jauh. Di sepanjang jalan menuju puncak, suara-suara samar terdengar di balik semak. Kadang seperti bisikan, kadang seperti langkah yang mengikuti dari belakang. Orang-orang yang datang dengan harapan besar sering tidak menyadari bahwa gunung ini tidak hanya menerima doa, tapi juga menelan sesuatu dari mereka. Nama Eyang Jugo dan Eyang Sujo disebut dengan nada yang tidak pernah benar-benar tenang, bukan hanya karena mereka dianggap penjaga gunung, tapi karena banyak yang percaya bahwa roh mereka tidak pernah benar-benar pergi, tetap di sana. Beberapa peziarah mengaku melihat bayangan dua sosok berjalan di antara kabut. Namun ketika didekati, bayangan itu menghilang seperti asap. Gunung Kawi bukan tempat untuk mencari keberuntungan. Ia adalah tempat di mana keberuntungan dibayar dengan sesuatu yang tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya AA Junior, Ali Amran Junior di channel kesayangan dan kecintaan kita, Ali Amran Junior Channel. Oke guys, apa kabar kita hari ini? Apakah kalian baik-baik saja dan sehat-sehat semua? Semoga kita selalu sehat-sehat ya guys ya. Dan hari ini kita akan membahas suatu bahasan yang akhir-akhir ini sering dibicarakan orang tentang sebuah gunung. Dan gunung ini sebuah gunung yang begitu sakral dan banyak orang mungkin pergi ke sana untuk mencari peruntungan dalam tanda kutip. Dan tidak memperpanjang mukadimah guys, kita akan langsung saja membahas topik kita hari ini, misteri Gunung Kawi. Kisah Eyang Jugo dan Eyang Sujo selalu diceritakan dengan nada hormat, tetapi ada bagian yang jarang diucapkan keras-keras. Bagian tentang bagaimana keduanya dipercaya memiliki kekuatan yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia manusia. Beberapa cerita menyebut Eyang Jugo sering terlihat berjalan sendirian di malam hari, meski saat itu ia sudah lama meninggal. Ada pula kisah yang disebut orang tentang Eyang Sujo yang muncul di mimpi orang-orang yang tidak pernah mengenalnya, memberikan pesan yang tidak selalu mudah dipahami. Maka mereka juga menjadi tempat spiritual bagi beberapa orang dan tempat ritual untuk beberapa orang, tapi juga pusat kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Peziarah yang datang pada malam hari sering melihat bayangan duduk di depan makam, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Kadang bayangan itu menoleh dan mata yang terlihat bukan mata manusia. Jejak mereka pernah hilang, dan bagi sebagian orang jejak itu terasa seperti panggilan. Ritual di Gunung Kawi bukan sekedar tradisi, ia adalah pintu. Dan pintu itu tidak selalu terbuka ke arah yang aman. Dupa yang dibakar mengeluarkan asap-asap yang bergerak begitu aneh. Lilin yang menyala sering bergetar meski tidak ada angin. Bunga yang ditabur di tanah kadang berubah warna ketika disebut kabut. Dan pesugihan adalah ritual yang paling gelap di sana. Orang datang membawa sesajen, membaca mantra, dan melakukan perjanjian yang tidak boleh dilanggar, yaitu perjanjian gaib. Beberapa pulang dengan kekayaan yang datang terlalu cepat untuk dianggap wajar. Namun beberapa pulang dengan sesuatu yang mengikuti mereka pulang, sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ada kisah tentang seorang pria yang mendengar suara di kamarnya setiap malam telah melakukan pesugihan di sana. Suara itu memanggil namanya, kadang dari sudut gelap, kadang dari bawah tempat tidur. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras.
semakin dekat dan semakin menuntut janji apa yang pernah diucapkan. Di Gunung Kawi, setiap perjanjian memiliki bayangan dan pertanggungjawaban yang besar. Ketika malam turun, Gunung Kawi berubah menjadi tempat yang tidak seharusnya dikunjungi oleh manusia biasa. Kabut menjadi lebih pekat, suara-suara menjadi lebih jelas, dan bayangan-bayangan mulai bergerak dengan cara yang tidak masuk logika dan tidak lazim dalam otak kita. Ziarah yang bermalam sering mendengar suara langkah di luar kamar. Meski tidak ada siapapun di sana, kadang terdengar suara mengetuk jendela, pelan, teratur, seperti seseorang yang ingin masuk ke dalam. Ketika jendela dibuka, tidak ada apa-apa, kecuali aroma bunga yang sangat kuat, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Di tangga menuju makam, sering terlihat sosok tua duduk sendirian. Sosok itu bergerak, tidak berbicara, hanya menatap lurus ke depan. Namun ketika seseorang mencoba mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak dengan udara yang berbeda. Dan ada pula cerita tentang pohon besar yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya penjaga gunung. Pada malam tertentu, pohon itu mengeluarkan suara seperti napas panjang. Beberapa orang mengaku melihat mata besar terbuka di batangnya, mengawasi mereka tanpa berkedip. Malam di Gunung Kawi bukan sekedar gelap. Ia adalah suatu yang hidup. Setiap orang yang datang ke Gunung Kawi membawa pulang sesuatu hal. Tidak selalu berkah, kadang ketakutan. Ada pedagang yang usahanya berkembang pesat setelah ritual di sana. Tapi setiap malam ia melihat bayangan berdiri di sudut rumah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap, seolah-olah menunggu yang belum diberikan. Ada pengusaha yang mengaku bermimpi bertemu Eyang Jugo. Namun dalam mimpinya, wajah Eyang Jugo tidak sepenuhnya manusia. Matanya terlalu gelap, terlalu dalam, terlalu kosong. Ada wanita yang datang untuk memohon kesembuhan, tapi pulang dengan suara yang mengikuti setiap langkah. Suara itu berbisik di telinganya. Kadang memanggil namanya, kadang tertawa pelan. Ada pria yang melanggar perjanjian pesugihan. Sejak hari itu, ia merasa selalu diikuti. Di jalan, di rumah, bahkan di tempat kerja. Ia tidak pernah melihat apa yang mengikutinya. Tapi ia tahu sesuatu ada di sana. Gunung Kawi memberi tetapi selalu mengambil sebagian gantinya. Karena guys, kita harus tahu, setiap perjanjian, di antara kita manusia saja kita harus menepati janji. Apalagi kalau kita berjanji dengan yang namanya yang halus-halus, yang misteri atau yang gaib. Mereka akan datang menagih janji kita. Dan jangan coba-coba untuk melakukan hal di luar nalar dan yang apa istilahnya untuk hal-hal yang mengerikan seperti pesugihan ini. Cepat kaya, cepat juga mati. Tidak segampang itu, guys. Hari ini, Gunung Kawi terlihat seperti tempat spiritual biasa. Rapi, teratur, ramai. Namun bagi mereka yang pernah merasakan sisi gelapnya, tempat ini tidak pernah benar-benar berubah. Ritual tetap dilakukan, sesaji tetap dibawa, dan doa-doa tetap dibacakan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengawasi. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia datang ke Gunung Kawi, dan sesuatu yang tidak pernah benar-benar tidur. Gunung Kawi adalah tempat di mana mitos bukan sekedar cerita. Ia adalah kenyataan yang hidup, bernafas, dan menunggu.
tempat di mana setiap harapan memilih bayangan, dan setiap bayangan memiliki cerita yang tidak ingin diceritakan. Gunung Kawi bukan sekedar gunung, ia adalah perjanjian. Di antara perjanjian manusia dengan hal gaib yang kita tidak bisa lihat, tapi kita tahu dia ada di sana. Oke guys, mungkin sekedar pembahasan dari Gunung Kawi ini. Untuk saran dan kesan tentang Gunung Kawi ini, dimanapun gunung di Indonesia ini punya cerita guys. Seperti yang dibilang oleh orang Minang, sebagai seorang Minang, ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di sini lagi ilujur. Di mana bumi dipijak, di situ lagi kita junjung. Dan mereka punya adat sendiri, mereka punya kehidupan sendiri di sana. Dan juga ibarat kata orang Minang, lautan sakti, rantau batua. Lautan itu begitu sakti, dan rantau seperti gunung itu adalah betuah. Jadi guys, untuk kalian semua, jangan main-main dengan yang namanya gaib dan mistis. Biarlah kita hidup sederhana, tapi kita terjauh dari dosa dan terjauh dari yang namanya malapetaka. Oke guys, sekianlah yang bisa kami ceritakan untuk hari ini tentang Gunung Kawi. Dan kalian guys bisa komen di bawah, mau saya bawakan apa lagi berikutnya, bahan-bahan cerita seperti misteri, seperti kriminal, seperti sejarah, apapun itu, komen di bawah. Kami akan merancang cerita di storytelling ini yang terbaik untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen guys. Thank you.